Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Prita Handung. Saya dokter muda dari bagian ilmu kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kepala leher atau THTKL periode 27 April hingga nanti 10 Mei 2020. Pada pagi hari ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan mengenai polik hidung. Yuk kita sama-sama menyimak ke pasar beli salak, skui disimak. Pada kesempatan kali ini, saya dibimbing langsung oleh Dr. Yanuar Iman Santosa, SPTHTKL MSIMED. Nah, polip hidung sendiri itu sebenarnya untuk prevalensi kasus dunianya itu mencapai 0,2 hingga 4,3% di seluruh dunia. Di mana pertama kali ditemukan itu sejak 4.000 tahun yang lalu di Mesir. Jadi pertama kali ditemukan di Mesir sudah 4.000 tahun yang lalu. Nah, ternyata polip hidung ini lebih banyak mengenai pada laki-laki ketimbang perempuan dengan perbandingannya hingga 2:1. Dan biasanya polip hidung ini mengenai pada orang yang berusia 30 hingga 60 tahun. Sebenarnya polip hidung itu apa? Nah, polip hidung itu merupakan sebuah massa atau sebuah benda yang terdapat pada hidung. Nah, di mana itu terjadi akibat adanya kelainan dari permukaan hidung. Di mana polip itu merupakan sebuah benda yang lunak, kemudian bertangkai, kemudian bisa berbentuk bulat maupun lonjong, kemudian juga bisa berwarna putih keabu-abuan dan licin dengan permukaan licin dan juga agak kuning karena mengandung banyak sekali cairan. Nah, biasanya orang dengan keluhan polip hidung itu akan datang pada dokter dengan keluhan sering merasakan ada benda di dalam hidung karena rasa terganjal ya, kemudian ada sukar membuang ingus, kemudian yang ketiga akan timbul hidung yang tersumbat, dan yang keempat kemampuan menghidu atau kemampuan membahu akan menjadi menurun. Sehingga dengan mudah kita akan kenali dengan singkatan sebagai sesak ya. Oke. Nah, apabila kalian mulai timbul perasaan atau timbul rasa sesak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, langkah lebih baiknya kalian mulai untuk memeriksakan diri dan datang pada dokter. Yang pertama-tama, nantinya dokter akan menggali perjalanan penyakit kalian. Bagaimana bisa mulai timbul keluhan sesak seperti itu, kemudian juga bagaimana awal mulanya, berapa lama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dokter akan mulai dengan melakukan pemeriksaan fisik pada kalian mengenai organ yang terkait. Misalkan kalian tadi mengeluhkan ada sesak pada hidung, ada merasa masa pada hidung, maka dokter akan mulai untuk memeriksa di bagian hidung. Kemudian juga mulai untuk barangkali menegakkan diagnosis menggunakan pemeriksaan yang lainnya yang dibutuhkan. Dan langkah yang ketiga, nantinya dokter akan memberikan memberitahukan diagnosis penyakit kalian dan juga akan menjelaskan apa saja sih rencana tata laksana yang akan diberikan oleh dokter. Pokoknya semuanya tentang kamu. Nah, ini ada sedikit tentang algoritma tata laksana polip hidung. Nah, jadi ketika seseorang itu disuspek sebagai nasal polip atau polip hidung, intinya itu karena sudah sesuai dengan sign and symptom atau gejala dan tanda dari nasal polip, nantinya kita akan digolongkan lagi menjadi dua, yaitu dengan udara yang masuk masih baik atau artinya masih bisa mendapat dengan baik atau nasal air entry. Nah, nantinya kalau misalkan nasal air entry-nya masih bagus, maka akan diberikan long term nasal steroid spray. Nah, kemudian kalau misalkan sudah buruk, maka dia diberikan selama 6 minggu, itu diberikan Flixonase. Nah, nantinya itu secara garis besar, itu untuk tata laksana polip itu ada 3 macam. Yang pertama ada hanya dengan medikamentosa, yang kedua dengan operasi, dan yang ketiga bisa dengan kombinasi, yaitu baik medikamentosa maupun polip. Nah, sekian saja mengenai sedikit tentang polip hidung. Yuk perhatikan kesehatan hidung kita, karena tanpanya hidup kita terasa kurang berwarna.